ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية والدنيوية والأخروية بجاه خير البرية. آمين آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب آمين يا رب العالمين. Para jamaah hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis Maulid bin Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususipun para alim ulama, para asatid, para ibu-ibu nyai, wabil khusus pengasuh daripada majelis bin Mustafa Kuzaki, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sehat wal afiat, dijadikan keluarganya keluarga yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi insyaallah bisa melanjutkan daripada Majlis bin Mustafa terus berkembang manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Dan alhamdulillah beliau baru saja pulang dari Pasuruan menghadiri daripada hall Al-Arif Billah Kiai Al-Haj Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Mugi-mugi insyaallah mulai dengan ingkang rawuh pada malam hari ini insyaallah juga dapat berkahnya bahkan Pasuruan. Amin. Dapat insyaallah kelak dikumpulkan di dalam surga bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama juga bahkan Pasuruan. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma asaa yuqala man wasafahu al-Qur'an fi man wasafahu al-Qur'an wa a'rada an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang kalau muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang jenengan itu senang muji Kanjeng Nabi napa boten? Orang jenengan ini senang muji Kanjeng Nabi apa mboten, Pak? Sebaik-baik pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku janjane pujiane kula jenengan niku ndak ada harganya. Janjane pujiane kula jenengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ndak ada apa-apanya untuk Kanjeng Nabi. Kenapa sebabnya? Wasafahul Qur'an. Kanjeng Nabi itu sampun disifati, sampun dipuja dan dipuji di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah saya mau tanya, kinten-kinten wonten napa mboten kalam ingkang istimewa lebih daripada Al-Qur'an? Wonten napa mboten niki? Kalam yang lebih hebat daripada Al-Qur'an, kalam yang lebih indah daripada Al-Qur'an. Tidak ada kalam yang lebih indah daripada Al-Qur'an. Nah kalau Al-Quran itu kata muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah mulutnya kula jenengan yang kotor, pujian-pujiannya kula jenengan kepada Kanjeng Nabi, maka sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Kenapa sebabnya? Al-Quran sudah muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'rada an fadailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Niku nyuwun sewu, bukan cuma Al-Quran saja yang memuji Kanjeng Nabi,
Bukan cuma Al-Quran saja yang menceritakan bagaimana itu keistimewaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akan tetapi menceritakan pula keutamaan Kanjeng Nabi At-Taurat, kitab Taurat, wal Injil, kitab Injil, wal Zabur, kitab Zabur, wal Furqan, dan juga Al-Furqan, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kalau di dalam kitab Injil Kanjeng Nabi sudah dipuji habis-habisan, di dalam kitab Taurat sudah dipuji habis-habisan, di dalam kitab Zabur sudah dipuji habis-habisan, di dalam Al-Quranul Karim sudah dipuji habis-habisan itu Kanjeng Nabi. Nah, kita nek kula jenengan muji Kanjeng Nabi niku bisa ngalahin dengan pujian Al-Quran apa Bapak? Bisa ngalahin pujian yang ada di dalam kitab Injil apa Bapak? Taurat, Zabur, sakit apa Bapak? Makanya orang umat Kanjeng Nabi mau mujinya seperti apa? Kanjeng Nabi itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali, karena Al-Quran sudah memuji Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun sewu, niku tiang-tiang Yahudi Pak, tiang-tiang Yahudi Ibu, niku kenal sama Kanjeng Nabi niku luar biasa. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-Quran itu mengatakan orang-orang Yahudi itu wis kenal sama Kanjeng Nabi sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Coba saya mau tanya sama jenengan Bu, jenengan kenal sama anak jenengan apa Bu? Anak jenengan wonten toh. Toh niku napa? Tanda lahir niku. Jenengan tahu nama badan tohnya di mana? Pantat kanan apa kiri? Tepat nama badan jenengan Bu. Yang namanya orang tua paling kenal dengan anaknya. Siapa itu anaknya, ciri-cirinya seperti apa, sifatnya seperti apa, orang tua paling tahu. Jadi apa betul? Nah, niku Al-Quran nyatakan orang-orang Yahudi itu kenal sama Kanjeng Nabi, kenalnya detail, kenalnya niku luar biasa, sampai-sampai diistilahkan seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Loh, kenapa kok orang-orang Yahudi bisa kenal kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri? Karena kitab Taurat menjelaskan detail siapa itu Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, niki alhamdulillah para jenengan pada malam hari ini masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kinten-kinten kelahirannya Kanjeng Nabi niku nikmat apa mboten? Nikmat apa mboten niku anugerah kalian Gusti saking Gusti Allah Taala apa mboten niku? Lahirnya Kanjeng Nabi niki anugerah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk semua alam semesta. Ya, untuk semua alam semesta. Makanya nek kula jenengan iku perhatikan. Kalau jenengan itu kalau hadir napa majelis maulid, apalagi di bulan maulid itu bukan cuma hadir saja. Coba kalau kita perhatikan niku di rumahnya napa ketika perayaan maulid merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tiang-tiang sepuh, para alim ulama, para kiai, para habaib, mereka itu dekor rumahnya seperti ini. Niki coba lihat ini wonten balon-balon ini. Niki saben malam Kamis ada balon iki napa enggak? Saben malam Kamis ora bilang. Kemudian ini bendera ini spesial bulan Maulid. Nah, coba dengan bayangan itu dipasang bendera-bendera kayak gini, bil Mustafa, ada yang warnanya merah, kuning, hijau, oranye, apalagi nih biru, hitam, putih, apa boleh jambon, kathah warna-warni. Ini bukan cuma sekedar ditempel mawon, bukan sekedar cuma dipasang saja, tapi dipasang ini ada niatan yang baik. Napa niku? Merayakan kelahirannya Kanjeng Nabi. Jadi merayakan kelahirannya Kanjeng Nabi. Tiang-tiang soleh niku para kiai, para alim ulama, para habaib niku kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal niku kathah sekali di rumah mereka niku didekor. Minimal ditaruh kembang apa niki putih ini. Sedap malam. Ya, minimal ditaruh apa? Kembang sedap malam. Minimal kalau tidak ada kembang sedap malam niku napa? Dikasih wangian bukur.
Napa kemenyan niku biar wangi rumahnya. Niku kenapa? Merayakan niki bulan Rabiul Awal, bulan kula jenengan harus berbahagia, bulan kula jenengan kudu seneng karena merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki gurune kula jenengan Gus Zaki iki luar biasa. Niki Gus yang luar biasa. Iya, dibagikan makanan tadi niku, dibagikan balon ke anak-anak niku bukan cuma sekedar apa niku? Sekedar bagi-bagi gitu saja boten niku ada niatan niku. Supaya apa? Niki anak-anak kecil niki dari kecil sudah terdidik nek di bulan Maulid berbahagia. Kalau di bulan Rabiul Awal senang. Dari kecil sudah dididik, insya Allah kalau dari kecil sudah dididik seperti ini, besarnya jadi pasukannya Kanjeng Nabi. Besarnya jadi orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ada tujuan. Kenapa orang-orang soleh, para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh-sesepuhnya kula jenengan nek bulan Rabiul Awal ngadakan acara-acara seperti ini, semuanya ada niatan yang baik, tak lain dan tak bukan merayakan kelahiran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu. Yang namanya Nabi itu diparingi mukjizat. Yang namanya Nabi diparingi apa? Mukjizat. Lah mukjizat itu apa? Mukjizat itu kejadian di luar nalar yang tidak masuk di akalnya kula jenengan. Kula jenengan ini punya akal. Gadah akal apa mboten niki? Gadah akal apa mboten? Kula jenengan gadah akal. Nek mboten gadah akal niku namanya tiyang napa niku? Tiyang edan. Nggih. Yang namanya mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan akal, tidak masuk pada akal manusia pada umumnya. Allah berikan kepada Nabi maupun kepada Rasul, tujuannya adalah untuk membantu dakwahnya. Nah, ini namanya apa? Mukjizat. Diberikan kepada siapa? Nabi dan Rasul. Nek kula jenengan kinten-kinten mungkin apa mboten diparingi mukjizat? Mungkin apa mboten? Nabi sinten ini Nabi Eko. Tidak ada Nabi Eko. Iya. Nek kula jenengan mboten mungkin diparingi mukjizat iku ndak mboten mungkin. Lah ini kata istilah-istilah zaman sekarang ini salah kaprah. Ada orang sakit mendadak stroke misalnya waliyadzubillah min dzalik. Komplikasi dibawa ke rumah sakit dapat 2 hari mungkin dibacakan burdah maupun dibacakan maulid maupun dibacakan Al-Quran tujuannya untuk biniati syifa. Subhanallah mendadak sembuh di luar nalar. Terus keluarganya terus dokternya bilang niki mukjizat dari Allah Taala ini. Niki bener apa salah nih? Bener apa salah nih? Lah nek nabi ya bener, bukan nabi kok. Mukjizatnya kan dikasih sama Allah Taala untuk siapa? Nabi dan Rasul. Niki mukjizat. Lah nek orang jenengan misalnya niki sering terjadi. Niki waliyadzubillah min dzalik ya. Cuma niki sering kadang-kadang terjadi. Ada orang napa niku badhe napa niku mau ngambil kelapa niku. Degan niku. Kelapa muda niku. Manjat pohon kelapa 12 meter. Subhanallah ketika mengambil mungkin ditarik alat dan lepas-lepas kakinya kepleset jatuh ke bawah. Nah niku umumnya akal jatuh 12 meter niku kita keadaannya pripun niku? Keadaannya pripun niku? Tambah muda apa tambah wassalam nih? Orang jatuh 12 meter ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya disebut di speaker masjid biasanya nih. Jatuh meninggal. Kalau tidak meninggal ya patah tulang. Kalau tidak patah tulang minimal keseleo, minimal urat kejepit. Jadi lama betul. Tapi ada orang yang jatuh sampai di bawah lecet, tidak keseleo, enggak. Nyawanya bablas juga enggak. Dalam arti sehat walafiat. Ini namanya nama ini. Mukjizat nama betul ini. Mukjizat nama betul ini. Nabi Eko ini. Mukjizat nama betul ini. Itu senes mukjizat. Nah terus nama ini namanya ini. Hah? Namanya nama ini. Ini kalau yang terjadi yang jatuh niku orang model kayak kolon jenengan. Kolon jenengan itu ya umat Kanjeng Nabi. Cuma kalau dikatakan yang soleh nopo solehah, soleh solehan nopo masih jauh kolon jenengan ini.
Masih jauh nama Mbak. Ini kalau saya masih jauh, tapi jenengan kayaknya sudah dekat sama soleh-solehan. Kalau yang jatuh itu orang biasa, ya sholat 5 waktu, ya baca, ya ngerjakan puasa Ramadan, ya mengeluarkan zakat. Tapi kalau dikatakan orang soleh bukan, itu namanya adalah maunah. Namanya apa? Maunah, pertolongan dari Allah Ta'ala. Loh, kenapa kok Allah Ta'ala kasih maunah jatuh dari 12 meter tidak muka sama sekali? Mungkin sebabnya ada di antara sholatnya diterima sama Allah Ta'ala. Mungkin ada di antara amal ibadahnya dia diterima sama Allah Ta'ala. Mungkin dia bakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin dia orang yang suka berzikir kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ketika jatuh dikasih maunah sama Allah Ta'ala. Ini gambaran sebagai contoh awal ini. Mungkin di dalam kehidupan kita juga sering seperti ini. Contoh misalnya, mau naik kereta ketinggalan kereta. Waduh, ketinggalan kereta. Akhirnya beli tiket selanjutnya. Subhanallah, keretanya ini kecelakaan misalnya. Nah, ini bukan mukjizat, Nabi ini. Bukan mukjizat, ini namanya maunah. Mungkin dia punya ibadah diterima sama Allah Ta'ala, mungkin dia bakti kepada kedua orang tua, akhirnya dikasih maunah, pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maunah. Ada lagi menurut saya kejadian di luar nalar yang Allah Ta'ala berikan kepada tiang-tiang soleh, yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang soleh, para wali-wali ini Gusti Allah Ta'ala. Itu namanya apa nih? Namanya apa nih? Allah berikan kepada orang soleh, para wali-walinya. Namanya apa nih Pak? Karomah. Dan kalau dengan ini, dengan masalah yang namanya karomah, kalau dengan wajib beriman. Wali-wali Gusti Allah Ta'ala, tiang-tiang soleh ingkang ngebi kepada Gusti Allah Ta'ala, niku kathah di antara mereka diparingi karomah sama Allah Ta'ala. Al-Quran itu yang ceritakan karomah. Jangan dikira Al-Quran tidak menceritakan karomah. Di dalam Al-Quran itu diceritakan kata karomah. Di antaranya di dalam surat Al-Quran itu wonten yang namanya surat Al-Kahfi. Jadi apa betul? Kalau jenengan kalau malam Jumat suka baca Kahfi apa betul Bu? Kalau pas hari Jumat suka baca Kahfi apa betul? Betul. Iya. Suka apa betul? Al-Kahfi sering dibaca apa betul? Itu diantara dawuhnya Kanjeng Nabi, orang yang lazimi baca surat Al-Kahfi baik di malam Jumat atau di hari Jumat, insya Allah aman dari fitnahnya Dajjal. Nek dia dikasih panjang usia ketemu sama Dajjal, insya Allah selamat daripada fitnahnya Dajjal. Ini orang yang suka baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Nah, di dalam surat Al-Kahfi nyuwun sewu niku diceritakan wonten beberapa pemuda yang dia masuk ke dalam gua, kemudian ditidurkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, tidur itu masuk akal apa betul? Tidur itu masuk akal apa betul? Nek tidur tidak butuh mukjizat, maunah, karomah. Kabeh kula jenengan tidur, ahli tidur malah kula jenengan. Kadang-kadang bukan tempatnya tidur, maulid tidur, tahlilan tidur, dodok dicedek ketiduran kadang-kadang. Macamnya. Tidur itu kejadian yang masuk akal, tapi nyuwun sewu kalau tidurnya nyampe 300 tahun. Masuk akal apa betul? Masuk akal apa betul? 300 tahun. Subhanallah, itu beberapa pemuda ketika bangun daripada tidurnya setelah 300 tahun tidur, kemudian dibangunkan sama Allah Ta'ala, badannya ya tidak sakit. Kemudian badannya juga tidak kurus, tidak makan, tidak minum 300 tahun. Ya, nak makan tidak minum 300 tahun. Dia bisa berjalan seperti biasa. Padahal orang kalau misalnya tidur sebulan, itu kita bangun bisa jalan apa betul ini? Ini tidak bisa. Ini 300 tahun. Dibangunkan sama Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Masuk akal apa betul ini? Masuk akal apa betul ini? Boten masuk akal karena 300 tahun. Tapi ini namanya apa ini? Namanya apa nih? Ini pemuda-pemuda ini tiang-tiang soleh, wali-wali ini Gusti Allah Ta'ala yang bakal masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka tidurnya 300 tahun ini karomah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi ini karomah. Al-Quran menceritakan. Iya.
Terus kula jenengan juga sering dengar kisahnya Syekh Abdul Jilani. Nggih napa mboten? Kathah mboten karomahnya niku. Kathah para sahabat Kanjeng Nabi. Nah, niki nyuwun sewu, jangan dikatakan sahabat Kanjeng Nabi niku ndak diparingi karomah sama Allah Taala. Kathah riwayat menceritakan bagaimana niku karomahnya para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kanjeng Nabi niku semuanya udul. Semuanya adalah orang-orang yang adil, semuanya para walinya Allah Ta'ala. Walaupun cuma melihat Kanjeng Nabi sak kabletan mata, sak kadipan mata. Sahabat niku Pak, yang mereka berjumpa kepada Kanjeng Nabi niku semuanya adalah wali-wali Gusti Allah Ta'ala. Walaupun mereka cuma melihatnya apa? Sak detik, 2 detik, walaupun cuma 1 detik. Mereka para wali Gusti Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Ketemu langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman khalifahnya Kanjeng Nabi ingkang kapinten niku? Khalifahnya Kanjeng Nabi yang keberapa niku? Yang ketiga. Sayyidina Utsman niku nyuwun sewu, ketika beliau menjadi khalifah, ada beberapa kelompok orang atau beberapa orang niku napa niku? Mau ziarah napa silaturahmi ke rumahnya Sayyidina Utsman, rombongan. Maka subhanallah di antara rombongan itu nyuwun sewu wonten seorang pemuda. Ya, wonten seorang apa? Pemuda. Biasanya pemuda itu kalau ada perempuan lewat, pripun Mas? Pripun pemuda itu kalau ada perempuan lewat gimana nih? Ngapunten. Ndak nunggu muda yang tua ya padha. Ya, ndak nunggu muda yang tua juga apa nih? Ya padha wae sudah. Ya. Nah ini menurut saya ketika beberapa kelompok orang ini badhe silaturahmi ke rumahnya Sayyidina Utsman, niku di antara beberapa kelompok orang niku ada seorang pemuda. Di tengah jalan menuju ke rumahnya Sayyidina Utsman ada perempuan cantik. Ada perempuan yang wajahnya itu cantik lewat, niki pemuda apa nih? Ngelirik. Ngeliriknya dengan pandangan syahwat. Nak ngelirik tidak sengaja dosa apa mboten? Nek ngelirik tidak sengaja dosa apa mboten? Ngelirik itu sak kebetan. Wah niki nek ngelihat terus tidak sengaja, bukan ngelirik namanya niku. Kalau tidak sengaja lihat tidak apa-apa, tapi ini ngelihat dengan pandangan syahwat, dosa, perbuatan maksiat. Maka subhanallah sesampainya beberapa kelompok orang ini ke rumahnya Sayyidina Utsman, ditemui sama Sayyidina Utsman, subhanallah tiba-tiba Sayyidina Utsman itu berkata, fikum ainun zaniyah. Tiba-tiba Sayyidina Utsman itu apa? Berkata, fikum ainun zaniyah. Ada di antara kalian mata yang berzina. Niku pemuda kaget napa mboten niku? Kaget napa mboten niku? Fikum ainun zaniyah. Ada di antara kalian mata yang berzina, kata Sayyidina Utsman. Maka ketika itu nih pemuda tidak berani melihat wajah Sayyidina Utsman. Napa niku? Bingung, malu. Iya. Maka setelah orang-orang itu pulang, pemuda itu tetap tinggal di rumah Sayyidina Utsman. Setelah mereka pulang, ini pemuda tanya, awahyun ba'da Rasulillah. Wahai Sayyidina Utsman, nyuwun sewu, apa setelah Kanjeng Nabi wafat masih ada wahyu turun? Ya, apa setelah Kanjeng Nabi wafat masih ada wahyu apa? Wahyu turun. Nyuwun sewu, jenengan kok tahu saya tadi ketika kesini ngelihat perempuan? Kok jenengan tahu dari mana? Apa ada wahyu turun ngasih kabar kan jenengan? Kalau ingin jenengan Kanjeng Nabi, Jibril ngasih kabar. Nah tapi kalau jenengan selesai Kanjeng Nabi, jenengan Sayyidina Utsman, lah kok jenengan tahu mata saya itu berzina? Apa ada wahyu setelah Kanjeng Nabi? Maka ketika itu Sayyidina Utsman beliau berkata, la bal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yandur billahi. Sayyidina Utsman beliau berkata, tidak, Kanjeng Nabi sudah meninggal, maka tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi Jibril datang menyampaikan wahyu. Akan tetapi Kanjeng Nabi dawuh, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu memandang dengan cahayanya Allah Taala. Maksudnya pun berikut, mukmin seperti Sayyidina Utsman, seorang mukmin yang imannya sempurna, seorang mukmin yang imannya itu betul-betul
penuh kepada Allah Subhanahu wa taala niku berarti wali nih Gusti Allah taala. Seorang wali itu kalau melihat dengan cahayanya Allah. Makanya kadang-kala ada seorang wali melihat kula jenengan isi batinnya kula jenengan apa nih? Ditebak. Oh, kamu baru saja katakan seperti ini misalnya. Oh, kamu kerentek ingin berbuat maksiat seperti ini. Niku nyuwun sewu. Para habaib, para kiai, iya, Mbah Hamid Pasuruan niku sering kali kalau ngasih tausiah, sering kali kalau ngasih ceramah niku, ketika ngasih ceramah niku kata orang yang tersindir. Kata orang yang ngomong tersindir. Kalau zaman sekarang ceramah tidak ada yang tersindir, semua ketawa. Ketawa terbahak-bahak semuanya. Tidak ada yang tersindir. Tapi kalau orang-orang dulu kayak Mbah Hamid Pasuruan niku, kalau ceramah banyak orang yang nangis tersindir. Ya Allah, Mbah Hamid tahu, tapi saya baru saja minta orang tuaku. Ternyata ceramahnya masalah harus bakti sama orang tua. Ya Allah, ternyata Mbah Hamid tahu, saya meninggalkan sholat. Ternyata ceramahnya masalah hati-hati meninggalkan sholat. Iya, bagaimana ancaman di dalam Al-Quran, ancaman di dalam hadis bagi orang yang meninggalkan sholat. Itu banyak yang tersindir. Nah, ini firasatnya orang mukmin namanya ini. Ini namanya apa? Firasatnya orang mukmin. Makanya kalau jenengan itu diajari. Nek mau datang ke rumahnya orang soleh, kalau mau datang ke rumahnya seorang wali ini Gusti Allah Subhanahu wa taala, janjane kalau jenengan ini tahu napa mboten yang di depan wali napa mboten tahu napa mboten. Tahu napa mboten? Di depan kalau jenengan ini wali tahu napa mboten? Enggak tahu, cuma kalau jenengan husnudzon. Ada orang alim, ada orang hafizul Quran, ada orang ahli ibadah, kalau jenengan husnudzon iki wali Gusti Allah taala. Jadi napa mboten? Nah, kalau jenengan mau datang ke rumahnya para kiai, mau datang ke rumahnya para habaib, mau datang ke rumahnya para ulama, itu perjalanan menuju ke rumah mereka kata-kata baca sholawat. Kata-kata napa? Baca sholawat. Kemudian setelah banyak baca sholawat, kita diajarkan untuk baca doa Allahumma sturni bisa terikal jamil. Allahumma sturni bisa terikal jamil. Allahumma sturni bisa terikal jamil. Ya Allah, tutup aib saya dengan penutupanmu yang indah ya Allah. Maka dikatakan orang kalau dia rumahnya orang soleh, rumahnya walinya Allah Ta'ala, memperbanyak baca sholawat, kemudian doa dengan doa tadi Allahumma sturni bisa terikal jamil, maka insya Allah napa niku eleknya kalau jenengan ditutup sama Allah Ta'ala. Jadi mohon saya uji ngapunten nggih. Orang soleh itu kalau jenengan berkunjung, ada kiai besar datang, orang alim datang, habaib yang luar biasa datang, Umar bin Hafid misalnya. Iku nyuwun saya nek melihat kula jenengan iku macam-macam betul ya. Mungkin melihat ini ada orang wajahnya kayak pedas. Ini ada orang wajahnya kayak waliyadzubillah kayak babi. Ini orang wajahnya kayak keledai, macam-macam. Beliau ditampakkan sama Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Ini sesuai dengan amal ibadahnya kalau jenengan maksiat kalau jenengan. Semakin banyak maksiat semakin kayak pedas wajahnya. Semakin banyak maksiat semakin banyak keledai, seperti keledai wajahnya. Itu dilihat sama orang-orang soleh. Makanya kalau jenengan ke rumahnya orang soleh, jangan jelalat-jelalatan melihat kanan kiri, perbanyak baca sholawat, kemudian doa napa Allahumma sturni bisa terikal jamil. Ya Allah, tutup aib saya dengan penutupanmu yang indah ya Allah. Niku insya Allah aibnya ditutup sama Allah Ta'ala. Tidak ketok pedasnya ini. Tidak ketok apa? Tidak ketok pedasnya. Jadi, niku diajarkan seperti itu. Niku namanya karomah. Nah, ini yang mau saya bahas sebenarnya. Yang mau saya bahas sebenarnya, kalau yang namanya mukjizat tadi, niku Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat itu Allah berikan kepada Nabi dan Rasul setelah mereka diangkat jadi Nabi dan Rasul. Setelah mereka diangkat jadi Nabi dan Rasul, nah itu namanya mukjizat. Dikasih sama Allah setelah dilantik jadi Nabi, setelah dilantik jadi Rasul. Ada juga menurut saya kejadian di luar nalar yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, tapi Allah kasih ketika sebelum dilantik jadi Nabi dan Rasul, ketika masih kanak-kanak.
Saya mau tanya, Kanjeng Nabi niku diangkat jadi nabi usia pinten? Usia pinten? Allahu Akbar. Diangkat jadi nabi usia berapa? Itu wafatnya. Diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Wafatnya usia berapa? 63. Diangkat jadi rasul usia 40 tahun. Nah, Kanjeng Nabi setelah 40 tahun baru mukjizat namanya. Kenapa sebabnya? Mukjizat dikasih kepada Nabi dan Rasul setelah mereka dilantik. Nah, tapi menurut saya ada juga yang namanya kejadian di luar nalar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasul, tapi dikasih sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul ketika masih kanak-kanak. Niku namanya apa nih? Nah, namanya apa nih? Kalau mukjizat setelah dilantik jadi Nabi. Nah, kalau sebelum dilantik niku namanya apa nih? Yang tahu jawabnya benar, insya Allah dapat tiket umroh. Tidak main-main ini berkat berbahagia dengan apa nih? Kalau istilahnya Kanjeng Nabi. Aman buat dengan dapat tiket umroh. Nah, cuma menurut saya tiketnya diberikan di depan Ka'bah. Jadi berangkat dewi ke sana. Nah, apa Bu? Hah? Karomah kan kepada para wali, para orang-orang soleh. Niki kejadian di luar nalar yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum dilantik jadi Nabi dan Rasul. Namanya apa nih? Apa? Anda besar? Oh, itu semua. Yang jelas, Pak. Yang bener ada suaranya tidak jelas jadi bingung kan ya. Namanya apa nih? Hah? Irhas. Nah ini. Pak berangkat Pak Din, insyaallah Pak. Nanti ketemu di sana diserahkan di depan Ka'bah. Irhas. Jadi kalau mukjizat itu setelah dilantik jadi Nabi dan Rasul, tapi kalau sebelum dilantik jadi Nabi dan Rasul, niku namanya irhas. Jadi, nah Kanjeng Nabi itu kata irhas. Nek mukjizat kurang dengar sering dengar. Sebelum dilantik irhas Kanjeng Nabi juga kata. Nyuwun sewu, ini diantara irhasipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun sewu, ketika di malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di malam kelahiran Kanjeng Nabi, kata kejadian ajaib apa betul? Kata kejadian ajaib apa betul? Di antara nih, pertama nomor patung-patung berhala ambruk, roboh. Tidak ada yang menghancurkan, tidak ada yang mengambrukkan. Niku patung-patung berhala mereka jatuh satu persatu. Yang jatuh pertama kali wajahnya dulu, jerumuk dulu. Iya, nek jatuh dengan wajahnya dulu. Niku nek bahasa Inggris udah jerumuk. Iya, jerumuk. Jatuh kepalanya dulu, wajahnya dulu. Niku semua patung berhala jatuh. Tidak ada yang jatuh kan, tidak ada gempa bumi. Niki rahasia Kanjeng Nabi. Seakan-akan Allah menampakkan kepada alam semesta ini bayi yang lahir yang akan menghapus semua kesyirikan. Ini bayi yang lahir yang akan menghapus yang namanya kekufuran, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun sewu teng Persi dengan tepang Persi ini begini. Palestina ngarang buanter cekosalan. Faris, Persi, itu daerah apa nih? Iran. Itu di zaman sebelum Kanjeng Nabi lahir, 1000 tahun sebelum Kanjeng Nabi lahir. Niku di Persi, di Iran niku wonten apa niku? Api yang gedine luar biasa. Niku subhanallah, apinya niku tidak pernah padam 1000 tahun, Pak. Apinya tidak pernah padam pinten tahun, Bu? 1000 tahun. Nyuwun sewu, tidak ada yang apa niku grojoki minyak. Ngomongin bensin, minyak pet, minyak tanah, boten wonten. Subhanallah niku apine napa niku? Nyala hidup 1000 tahun. Orang-orang ketika itu mau memadamkan, tidak ada yang bisa memadamkan. Subhanallah, karena lama itu api dia menyala, akhirnya penduduk setempat, penduduk sekitar menyembah kepada api itu. Mereka punya anggapan tidak bisa dimatikan berarti Tuhan ini. Ini api tidak bisa dipadamkan berarti apa? Tuhan disembah. Nah, niki awal asal muasal adanya apa niki? Majusi penyembah api ini. Dan subhanallah 1000 tahun tidak pernah padam. Ketika di malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
tiba-tiba apinya niku napa padam. Padahal tidak ada napa niku pemadam kebakaran. Tidak ada yang mematikan itu api. Subhanallah, mati dengan sendirinya. Seakan-akan Allah mau menampakkan bayi yang lahir pada malam tersebut akan menghapus semua kesyirikan, akan menghapus yang namanya kekufuran, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki namanya irhas. Ya, namanya apa? Irhas. Kemudian nuwun sewu, Kanjeng Nabi niku usia 4 tahun. Kanjeng Nabi usia pinten? 4 tahun. Niku didatangi sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku betul yang namanya napa niku pisau. Iya. Kanjeng Nabi niku dadane diapakan ya? Dibelah dadane Kanjeng Nabi dalam keadaan sadar. Niki wallahu a'lam, belahnya niku seperti orang belah kambing niku napa pripun belah dalam arti hakikatan atau di maknawiyatan wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika itu Jibril belah dadane Kanjeng Nabi. Niki kejadian di luar nalar napa mboten? Nek jenengan punya anak usia 4 tahun, 4 tahun anak ini. Dadanya dibelah mau. Anak usia 4 tahun dadanya dibelah ya wasalah. Meninggal itu anak. Nggih napa mboten? Tapi subhanallah dadanya dibelah itu Kanjeng Nabi. Beliau tidak meninggal. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Dibelah dadane Kanjeng Nabi itu dikatakan malaikat itu mengeluarkan napa hatine Kanjeng Nabi, membersihkan hatinya Kanjeng Nabi niku bukan menghilangkan kotoran yang ada di dalam hatinya Kanjeng Nabi. Karena hatinya Kanjeng Nabi itu sudah suci dari lahir. Akan tetapi malaikat niku mensucikan hati yang sebenarnya sudah suci. Semakin bersih itu hatinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun sewu niki wonten setunggal riwayat berkenaan masalah napa niku dadane Kanjeng Nabi dibelah. Nggih, dadane Kanjeng Nabi napa dibelah. Niku ada riwayat mengatakan kalau tidak salah juga di Maulid Abi Bakar juga dikatakan diambil yang namanya apa niku? Habbu syaitan. Iya, ada habbu syaitan. Usia weda. Ada di sini habbu syaitan. Ketika Kanjeng Nabi itu dibelah dadanya, ada riwayat mengatakan malaikat itu ngambil bagian syaitan yang ada di dalam dadanya Kanjeng Nabi. Ngambil bagian syaitan yang ada di dalam hatinya Kanjeng Nabi. Loh, maksudnya bagian syaitan pripun? Apa Kanjeng Nabi itu hatinya ada sedikit terkuasai dengan syaitan? Tidak. Maksud daripada ngambil bagian syaitan, yaitu maksudnya adalah Kanjeng Nabi itu diambil di dalam hatinya rahmat kepada syaitan. Nyuwun sewu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu rahmat untuk siapa? Semua alam semesta. Alam semesta itu apa? Masyaallah. Segala sesuatu selain Allah Taala. Berarti syaitan termasuk apa betul? Syaitan termasuk alamin apa betul? Termasuk alam semesta apa betul? Syaitan termasuk alam semesta. Jibril itu belah dadanya Kanjeng Nabi. Ada riwayat mengatakan mengambil rahmatnya Rasulullah untuk syaitan. Karena dikatakan syaitan itu walaupun dia bangkang seperti itu kepada Allah Ta'ala, kurang ajarnya luar biasa kepada Allah Ta'ala, tapi syaitan itu dikatakan dia punya harapan, insya Allah dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Sinten niku? Setan. Karena setan tahu Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin. Setan dia punya anggapan, wah ini mugi-mugi wae niki. Walaupun saya ini kurang ajarnya luar biasa, insya Allah diselamatkan sama Kanjeng Nabi. Yang berharap seperti ini siapa? Syaitan. Karena Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin. Makanya dibelah dadanya Kanjeng Nabi. Ada riwayat mengatakan mengambil bagian syaitan, maksudnya bagian rahmatnya Kanjeng Nabi kepada syaitan. Syaitan tidak mungkin dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Dikatakan seperti ini. Niki namanya ilhas. Kejadian di luar nalar yang terjadi yang Allah Ta'ala berikan kepada Kanjeng Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Nyuwun sewu, ketika Kanjeng Nabi usia 12 tahun, Kanjeng Nabi ketika usia 12 tahun pada asuhan sinten ini? Berada di dalam asuhan siapa ini? Abu Thalib siapa? Yang jualan kecil sini atau yang jualan
gorengan di pojokan sana. Nah, kita nyebut keluarganya Rasulullah Sayyidina Abu Thalib. Ya, jangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu yang jualan itu sayur kayak pagi itu. Fatimah Zahra yang jualan mie ayam sana. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ketika Kanjeng Nabi usia 12 tahun ada di bawah asuhan Sayyidina Abu Thalib, niku nyuwun sewu Kanjeng Nabi diajak sama Sayyidina Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Perjalanan menuju ke negeri Syam, di tengah jalan dihadang sama seorang pendeta Yahudi, namanya adalah siapa? Hah? Yang keras siapa? Namanya Bahira. Ada yang mengatakan Buhaira, ada yang mengatakan Bahira. Seorang pendeta. Niku subhanallah, pendeta Yahudi niki Bahira niki dia memperhatikan gerak-geriknya Kanjeng Nabi. Jalan di siang hari tidak ada sedikit pun sinar matahari yang nyentuh. Diperhatikan sama Bahira, ternyata setiap jalan wonten apa niki? Awan. Nah, ya, setiap Kanjeng Nabi jalan pasti dinaungi dengan awan. Maka ketika itu Bahira sudah penasaran siapa ini anak ini. Maka ketika itu Bahira dia datang kepada Sayyidina Abu Thalib, dia bertanya kepada Sayyidina Abu Thalib, siapa anak ini? Ini anak siapa ini? Maka Sayyidina Abu Thalib dia mengatakan, hadza ibni. Ini adalah anakku. Ini adalah anakku. Niki adatnya orang Arab. Adatnya orang Arab itu kalau bapaknya sudah meninggal, kemudian diasuh sama pamannya, maka si paman itu ngasuh si ponakannya itu dengan asuhan yang luar biasa, disamakan dengan anak-anaknya. Maka ketika ditanya, ini anakku, padahal siapa? Ponakan. Ketika Bahira tanya, siapa anak ini? Sayyidina Abu Thalib mengatakan, ini adalah anakku. Maka ketika itu Bahira dia mengatakan, kamu bohong. Kamu bohong. Lo kok bohong gimana? Ini anak kecil ini adalah calon Nabi akhir zaman. Iya, calon Nabi akhir zaman. Lo kok tahu dari mana? Lihat setiap jalan dinaungi dengan awan. Coba untuk buktikan saya. Itu di antara dua pundaknya, baina katifaihi alama. Di antara dua pundak ini anak pasti ada tanda kenabian. Khatamun nubuwah, tanda kenabian. Maka ketika dibuka di tengah pundaknya Kanjeng Nabi, ditemukan ada tanda kenabian. Maka Bahira mengatakan, ini bukan anakmu. Karena Nabi akhir zaman diceritakan di dalam kitabku, kitab Taurat, lahir dalam keadaan yatim, abahnya maupun ayahnya sudah meninggal dunia. Kanjeng Nabi lahir, abahnya masih ada atau sudah meninggal? Sudah meninggal atau masih ada? Sudah meninggal. Meninggalnya Sayyidina Abdullah, ayahnya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi di dalam perut usia pinten? 8 bulan. Wis hancur nilainya nih. Ini nilai SKI hancur nih Bu. Zaman jaya SKI itu. Ya, nilai sejarahnya hancur nih. Usia berapa nih? Berangkat ke Masjidil Aqsa di Klaten. Usia berapa? 2 bulan. Iya, Sayyidina Abdullah ayahnya Rasulullah ketika wafat, Kanjeng Nabi di dalam kandungan usia 2 bulan. Bahira mengatakan, kamu dusta wahai Abu Thalib. Ini bukan anak kamu, karena Nabi akhir zaman dikatakan di dalam kitab Taurat lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Makanya sebagaimana dikatakan tadi, orang-orang Yahudi itu kenal tidak sama Kanjeng Nabi? Kenal apa betul? Sampai lahirnya dalam keadaan yatim saja mereka tahu, karena dijelaskan di dalam kitab Taurat. Maka ketika itu Bahira dia menyarankan, lebih baik kamu bawa pulang ini ponakan kamu, selamatkan dia, jangan dilanjutkan perjalanan. Banyak orang yang hasud, banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang bakal membunuh ini anak, mengejar-kejar ini anak, akhirnya dibawa pulang sama Sayyidina Abu Thalib. Nah, ketika Kanjeng Nabi jalan dinaungi awan, niki masuk akal maupun tidak masuk akal? Kalau siang-siang jalan itu dinaungi awan apa mboten? Dinaungi awan apa mboten? Mboten. Ya, dinaungi payung. Dinaungi pohon nek Kanjeng Nabi awan. Nah, niki namanya ilhas. Nuwun sewu terakhir. Menjelang Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul. Usia 40 tahun. Kanjeng Nabi niku nuwun sewu Pak nggih, nuwun sewu. Kanjeng Nabi niku ketika di detik-detik mau diangkat menjadi rasul, Kanjeng Nabi niku dijadikan hatinya niku senang yang namanya al-khala. Khala niku mengasihkan diri.
Iya, itu bahasa sekarang uzlah. Napa niku ngesekkan diri. Napa tidak mau ketemu sama orang, sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih yang namanya gua napa? Gua napa? Gua Hira. Nah, cuma menurut saya ujian ini jangan disalah artikan. Ini zaman saat ini banyak orang-orang yang tidak kenal. Tidak kenal pripun. Saya mau cari wangsit dari Allah Taala. Lah pripun cari wangsit? Semedi di dalam 2 sebulan. Tidak sholat, tidak. Jumatan, tidak ada Jumatan di dalam gua. Jadi kan Jumatan pernah di dalam gua, Pak? Ya tidak ada Jumatan. Loh kenapa kok seperti itu? Niru Kanjeng Nabi katanya. Niku bener apa mboten niku? Niku waras apa stres? Waras apa stres? Ngakunya nyari wangsit, nyari ilham dari Allah Taala, mau nyoblos misalnya, mau jadi pemimpin, mau jadi lurah, apa pripun, nyari wangsit misalnya. Lo kenapa gitu? Ngikuti Kanjeng Nabi di Gua Hira semedi. Lo nyuwun sewu Kanjeng Nabi niku di Gua Hira mboten semedi. Jangan dibayangkan duduk silo mbek tangane gini. Niku orang mboten waras niki. Kanjeng Nabi di Gua Hira niku ibadah kepada Allah Taala. Loh kenapa kok Kanjeng Nabi milihnya Gua Hira? Kok tidak di Masjidil Haram? Kita gua di Masjidil Haram mulia mana nih? Masjidil Haram lebih mulia. Loh kenapa kok tidak Masjidil Haram? Loh Kanjeng Nabi niku milih khalwat, milih nyembunyi niku karena disebabkan sudah sumpah dengan kejadian jahiliyah. Sudah betul-betul sumpah dengan yang namanya adat-adat jahiliyah. Nuwun sewu, di zaman Kanjeng Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul, niku Masjidil Haram di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah niku kathah berhala-berhala. Banyak orang datang ke Ka'bah bukan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, tapi nyembah Allah. Berhala. Dan ini Kanjeng Nabi ini melihat kejadian ini tidak kuat. Akhirnya Kanjeng Nabi milih untuk menyendiri, milih yang namanya Gua Hira. Iya. Menurut saya ketika Kanjeng Nabi itu ke Gua Hira, niku Kanjeng Nabi Gua Hira niku mondar mandir. Kalau sudah berapa hari turun ke rumahnya Siti Khadijah, ngambil bekal, naik lagi ke atas gua, terus seperti itu. Nah, ketika Kanjeng Nabi pulang ke rumah, kemudian ngambil bekal, kemudian mau naik lagi ke Gua Hira, niku sering Kanjeng Nabi ketika jalan. Berarti kan ini sering ketika Kanjeng Nabi jalan, niku subhanallah ada ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini suara salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dengar ini suaranya jelas keras. Diperhatikan sama Nabi, tidak ada orang di sekitar itu, tidak ada nama, tidak ada orang. Tapi ketika Nabi melangkah lagi, ada ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata setelah diperhatikan sama Kanjeng Nabi, yang salam sinten ini? Malaikat. Yang salam siapa itu? Batu-batu yang dilewati sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Kanjeng Nabi lewat, batu-batu ini itu apa? Salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, ini masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Dengan malam-malam ini mau pulang dari Bimo Sofa, ini sudah jam 11 nih. Pulang mau tinggal sini dengan. Nah, pulang. Subhanallah ketika jalan pulang masuk kampung, Assalamualaikum. Itu singles khas. Ya, jangan dikira mau jadi nabi. Nabi itu lagi nih. Bukan irhas nih, ya. Tapi nama nih. Ya, itu ada penampakan berarti itu. Ya. Lari kalau jenengan. Tapi ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan kejadian seperti itu. Didengar sama Kanjeng Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bebatuan yang dilewati sama Rasulullah SAW, mereka mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau batu mengucap salam, nah kalau jenengan mengucap salam apa batu? Saya gadah lambe batu apa kalau jenengan? Saya gadah mulut itu batu apa kalau jenengan? Batu apa kalau jenengan? Nah, kalau jenengan mulutnya saya gini loh Pak, saya kilan tadi. Batu tidak punya mulut tapi ucap salam kepada Rasulullah. Nah, makanya kalau jenengan umat Kanjeng Nabi yang punya mulut lebih berhak suka mengucap salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya irhas. Jadi singkatnya digarisbawahi, ada yang namanya mukjizat, itu Allah berikan setelah dilantik menjadi nabi,
ada juga yang namanya irhas Allah Ta'ala berikan sebelum dilantik menjadi nabi. Mugi-mugi sedikit daripada sirah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan kula jenengan semakin iman kepada kanjeng Nabi, jadikan kula jenengan semakin cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mugi-mugi insyaallah hajat-hajat kula jenengan dikabulkan kalian Gusti Allah Taala, semua doa-doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang dari pengajian dari maulid ini insyaallah dosa-dosa semuanya diampuni sama Allah Taala, betul berkah dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mugi-mugi insyaallah ingkang rawuh niki termasuk orang-orang yang dicintai sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dinantikan kita semua insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, mohon sebesarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq lil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, dalam berdoa satu paripurna, mohon hadir kembali pada hari Rabu malam Kamis